Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, khususnya nikmat Islam dan iman serta kebersihan dan sempat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan di pagi hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah buat kita dan menghormati ilmu. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin cekkan dulu. Kualitas Sa'adah Lailatul Fitriyah Mutiara Sukma Arfa Sugeng Widodo Nuril Ifki Ahmad Fauzan Diki Kuliatul Adinda Putri Nabila Syabani Siti Subaida Dinda Amelia Putri Rafiqatul Umar Fitriyatul Mukarramah Hariri Ubaidillah Fanida Awidatir Diva Hilaliyatul Himayatul Imratul Kamila Rosnaini Dewi WA Dini Safira ada izin ya. Siti Nurlailatul Qamaria Arvin Sabili Putra Anggi Sekti Kenanda Putri Haidar Eka Damayanti Maulana. Baik, pada pertemuan ketiga ini kalian untuk mampu memahami hakikat tentang pembelajaran. Jadi materi pokoknya tentang pengertian pembelajaran, ciri-ciri belajar, dan pengorganisasian pengajaran yang berorientasi pada disiplin ilmu. Untuk belajar SD itu berisi tentang material, instruction, dan basic school. Material tentunya dalam bahan ajar SD itu ada yang namanya materi, ya kan? Iya. Tentunya berhubungan dengan SD. Terus ada instruction. Apa instruction? Instruksi. Apa lagi? Petunjuk, arahan, dan seterusnya itu namanya instruksi. Jadi dalam bahan ajar secara besar itu ada instruction. Terus juga tentunya berbasis school. Jadi kalau SD ya SD. Jadi sesuaikan dengan tingkat. Jadi buat bahan ajar itu bergantung dari tingkatannya seperti itu. Jadi harus sesuaikan. Oke. Berikutnya ada konsep utuh bahan pembelajaran SD. Jadi ada pembelajaran. Oke, kita rekam dulu. Jadi ada pembelajaran, ada sumber belajar. Dalam aktivitas bahan pembelajaran itu dalam kelas itu ada yang namanya pembelajaran dan pasti ada yang namanya sumber belajar. Kita bahas bersama. Pertama kita mengatur pada apa itu belajar. Ada yang tahu apa itu belajar? Ada mengatakan apa sih belajar itu? Selama ini kan kita sudah belajar, ya kan? Nah, menurut kalian definisi belajar itu apa? Mengasah. Gimana? Mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan. Nama siapa? Namanya siapa mas? Arvin Sabili Putra. Arvin. Jadi belajar itu mengasah kemampuan. Ya, Oliva. Belajar itu kalau menurut saya proses perubahan perilaku yang disebabkan dengan interaksi dengan lingkungan. Oke, jadi belajar itu adanya proses perubahan
yang disebabkan oleh lingkungan. Oke, baik. Yang lain? Mas Sugeng mungkin ya? Apa sih belajar tuh Mas? Belajar sendiri itu bisa meningkatkan kemampuan diri sendiri, bisa melalui media dan sebagainya. Oke, jadi meningkatkan kemampuan kita ya, belajar. Sekarangnya belajar suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu atau terjadi perubahan kemampuan itu belajar. Jadi dari awalnya tidak mampu bisa mampu ya, dan tidak tahu menjadi tahu. Jadi ada perubahan dari diri kita sendiri. Nah, itu kemampuan dari kognitifnya, afektif ataupun psikologiknya itu. Jadi dengan belajar kita diri kita itu berubah dari sisi-sisi tentang pengetahuan, sikap maupun kelampitan. Apakah belajar itu harus disengaja? Iya. Kalau belajar tidak disengaja, ada? Contohnya? Ini Pak ke pantai gitu Pak. Belajar alam. Itu sudah Yang tidak sengaja. Misalnya, ya, ini kan berbicara belajar tahun ya. Misalnya, ketika kita berada di jalan, kita bertemu dengan suatu situasi tentang ada misalnya, ya, misalnya ada tukang becak ya, dia masih memberi makanan kepada rekan-rekannya. Sudah tahu dia tidak mampu, masih bisa memberi. Sedangkan banyak lain. Itu adalah belajar yang secara tidak sengaja, ya kan ya? Secara tidak sengaja seperti itu. Nah itu belajar kan enggak? Dari itu, tiba-tiba kita langsung, saya harus bisa belajar seperti tukang becak itu. Kita harus bisa melakukan meskipun kita sendiri menentukan hal itu. Nah itu namanya belajar secara tidak sengaja. Kalau sekarang di sini belajar secara sengaja. Itu ya, jadi belajar sama dengan juga sumber belajar. Sumber belajar itu ada yang dinaikkan, ada yang tidak, ada yang langsung digunakan. Seperti apa nanti ya kita ambil dulu kepada. Nah ini ada juga definisi belajar. Proses perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan. Seperti kata Mbak Oliver tadi, ya kan ya? Ada dari yang lain resource. Jadi karena lingkungan kita juga bisa berubah kemampuan diri kita. Itu namanya adalah proses perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksinya dengan lingkungan. Kita bebas belajar dengan siapa saja, ya kan ya? Dari yang lebih muda atau apa, yang lebih tua, yang setara, yang sejawat, tidak ada masalah. Belajar dengan benda, oke? Ya kan ya? Belajar dengan lingkungan, jadi bebas belajar dari siapa saja. Ciri-ciri belajar tentunya yang pertama ada yang namanya proses. Belajar itu pasti berproses. Ada perubahan perilaku. Ciri-ciri orang belajar itu pasti ada perubahan. Ada yang signifikan, ada yang lambat, ada yang cepat, ya kan ya? Ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Memang kategori orang belajar berbeda-beda. Ada yang belajar cepat menangkap, ya kan ya? Nanti ketika bertemu dengan Ustaz ini kalian, nanti ada macam-macam. Ada yang sekali langsung paham, gitu ya. Ada yang sedang, ada yang langsung. Nah kita sebagai guru, kita harus mengayomi bagian apa? Jangan langsung dimarahi malah berbeda. Kenapa? Karena memang evidence peserta didik beda-beda.
peningkatan pengetahuan. Ada interaksi, ya, entah itu manusia dengan manusia, manusia dengan benda, manusia dengan lingkungan, dan sebagainya. Peserta didik dengan pendidik, ya, ya, kakak dengan adik, orang tua dengan anak, ya kan ya, seperti itu. Jadi ada interaksi. Ada keterlibatan lingkungan. Jadi itu ciri-ciri belajar. Apa sih yang dibutuhkan anak untuk belajar? Sumber belajar bagus. Sumber belajar. Takutnya nanti apa yang dibutuhkan anak untuk belajar? Uang saku, Pak. Iya, Pak, butuh uang saku sebagai perkhidmatan, Pak. Kalau nggak ada uang saku, buat apa? Harus belajar. Oke. Jadi memang apa yang dibutuhkan anak untuk belajar? Sumber belajar itu banyak jenisnya. Ada bentuk besar, ada tipe manusia, ada lingkungan, ada bahan, material, ada apa lagi? Media. Itu sumber belajar. Oke, gini, sumber belajar itu apa sih menurut kalian? Sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk Ya, tangan, ya, banyak tangan, Bu. Ya. Sumber belajar adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dalam memahami dan memperoleh suatu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Oke, jadi segala jenis sumber yang bisa dimanfaatkan untuk belajar itu namanya sumber belajar. Ya ini mohon maaf ya, ini sudah mati lampu ya, jadi nggak apa-apa kita sekarang ini aja. Jadi itu, jadi sumber belajar itu segala sumber bebas jenisnya dari mana saja yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran itu adalah sumber belajar. Oke, sekarang coba kita diskusikan ya. Ini ada, karena ini tidak ada, saya buat tabel saja di sini ya. Kalian bisa bentuk kelompok. Kelompoknya gini, ada pada gini. Ya. Jadi ini berhadapan seperti ini, bisa berbalik kan? Ya. Ini juga berbalik sana, ya. Nah kan posisinya balik, balik. Ini juga, ayo cepat. Dari mana kalau mau? Kamu malah ini bisa. Oke, sudah selesai dengan kelompoknya sudah ya. Jadi ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok ya. Iya, Pak. Ini pertama apa namanya? Jenis ada dua
Ada? Oke, perhatikan ya. Jadi tugas yang ada di sini di dalam kelas yang harus dikerjakan sekarang. Pertama, ini sudah ada jenis sumber belajarnya. Jadi ada pesan, manusia, bahan, peralatan, teknik, lingkungan. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Apa sih yang dimaksud dengan jenis sumber belajar berbentuk pesan? Pengertiannya seperti apa? Ya. Terus contoh dari jenis sumber belajar yang berbentuk message atau pesan yang dilancarkan dan satunya langsung digunakan. Berikutnya, jenis sumber belajar untuk manusia. Pengertiannya seperti apa? Yang dilancarkan contohnya ya langsung digunakan. Paham ya? Belakangnya sebenarnya ada bahan, peralatan, teknik dan lingkungan. Jadi itu kalian kerjakan, diskusikan sekarang. Kita bahas nanti setelah selesai. Saya beri waktu untuk mengerjakan itu 20 menit ya. Dan itu kita sudah kita diskusikan ya, semuanya kita tahu tentang bagaimana itu hakikat pembelajaran ya. Juga bagaimana kalian tahu tentang jenis-jenis sumber belajar, baik itu yang dirancang maupun yang langsung digunakan. Saya harap dengan materi ini kalian bisa menambah pengetahuan tentang apa itu pembelajaran dan sumber belajar. Amin. Sebagai apa namanya, alat kalian untuk nanti jadi guru nanti. Karena kita sudah tahu jenis sumber belajar manusia, pesan. Jadi kalian bisa aplikasikan dalam belajar kalian. Ya, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kalian. Semoga pertemuan kita nanti dijadikan jalan untuk menuju ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.